Ya, halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Maureen Mempo di Tribun Podcast. Dan kali ini di studio Tribun Manado sudah hadir, kita tidak henti-hentinya bosan-bosan ajak narasumber-narasumber yang tentunya menginspirasi, khususnya untuk kalangan-kalangan anak muda. Dan ini sosok perempuan cantik yang banyak prestasi juga. Amin. Dan tentunya kalau Tribuners tahu, Kak yang hadir saat ini adalah pencatat sejarah perempuan pertama yang jadi ketua umum DPP KNPI. Seorang perempuan. Nah, mungkin langsung saja nih Kak Putri Khairunisa menyapa Tribuners yang menyaksikan. Tribuners Kak panggilannya. Oke, Tribuners. Halo semuanya. Jadi terima kasih udah diundang ke podcastnya ya. Banyak sekali loh ini penontonnya ternyata. Wow, amazing, saya merasa terhormat. Salam dari semua pengurus yang berada di seluruh Nusantara, pengurus DPP KNPI dan juga pengurus di DPD. Tentunya ini menjadi satu hal yang luar biasa, kita bisa mendiskusikan banyak hal dan kita lebih banyak bisa mendengar apa yang sudah kita dapat, terus ya kita bisa dua arah lah bicara apa itu berkaitan dengan ya politik, ekonomi dan lain-lainnya ya. Oke. Nah, Kak ini kan Kak Nisa ya panggilannya. Kak Nisa, kalau ini kan Kak Nisa sebagai apa ya, keterwakilan perempuan lah ya kalau di KNPI, maksudnya jadi yang pertama jadi ketua begitu. Nah, kalau dari Kak Nisa sendiri waktu pertama kali bisa terpilih itu perasaannya gimana Kak? Perasaannya sih sebenarnya saat itu kaget ya, karena challenge karena nggak mudah untuk jadi seorang perempuan memimpin di pucuk pimpinan nasional gitu, karena KNPI kan punya berbagai background organisasi yang dimana bukan hanya organisasi kemahasiswaan gitu, tapi ada kepemudaan dan juga bagaimana organisasi yang memang berbasisnya itu ada keagamaan, ada kebudayaan gitu, kemahasiswaan, kepemudaan dan lain-lainnya, dan di mana organisasi tersebut terdapat berbagai macam tipikal dan karakter orang yang berbeda-beda. Hal itu yang membuat saya merasa wow gitu, mencobanya ini terchallenge sekali gitu. Jadi hal ini yang ya mungkin menjadi satu pengalaman dan hal yang baru ya untuk saya. Oke. Tapi Kak Nisa sebenarnya awal mula apa ya, maksudnya terlibat aktif di KNPI sebelumnya sebenarnya memang sudah tertarik berorganisasi. Mungkin boleh cerita awal mula mungkin dari kuliah atau dari kapan? Saya berorganisasi dari sejak kuliah, dari semester 2. Semester 2. Kuliah di mana kalau boleh tahu? Saya di Universitas Jayabaya S1. Jayabaya. Saat ini saya S2 di Universitas Indonesia. Saya masih mahasiswa S2 di UI. Masih berlangsung, dan saat itu semester 2 saya ikut berorganisasi, ikut perjalanan politik, masih menjadi junior. Masih banyak belajar pernah merasakan gitu. Lah ya jadi junior. Terus masih banyak beradaptasi saat itu. Berjalan saya masuk di kepengurusan beberapa organisasi. Oke. Nah, Kak kalau di KNPI sendiri sudah dari sejak kapan Kak? Di KNPI saya ikut di 2015 awal ya, kalau tidak salah 2015 awal, antara 2014 2015. Terus ikut di kepengurusan, masuk di kepengurusan di 2015 kalau nggak salah, di 2015 gitu. Oke. Di saat itu pas pertama kali masuk Kak, kalau boleh tahu keterwakilan perempuan yang berorganisasi di situ, apakah sudah maksudnya perkembangannya untuk sampai saat ini seperti apa Kak lihat? Keterwakilannya sampai saat ini banyak perempuan, hanya saja keterwakilan perempuan di pucuk pimpinannya baru hari ini. Iya, betul. Okay. Tapi di daerah ada beberapa yang memang sudah diwakili oleh perempuan, DPD 1. DPD tingkat 1 provinsi. DPD tingkat 2 di daerah juga sudah ada yang memang pemimpinnya adalah perempuan gitu. Tapi memang belum mendominasi menurutku. Belum
merata Belum merata. porsi kepemimpinan Tapi perempuan dan potensi laki-laki. bisa mendominasi itu kalau Kak lihat dari teman-teman sesama perempuan di KNPI, menurut Kak Nisa sendiri seperti apa, Kak? Hari ini untuk mendominasi sih kami bukan ingin mendominasi ya, tapi maksud saya adalah pemerataannya itu Iya. sendiri. Jadi untuk mendapatkan hak di porsi yang sama perempuan dan laki-laki dalam kepemimpinan di dalam satu organisasi sampai hari ini belum di KNPI belum banyak gitu. Cuma memang sudah ada, tapi porsinya tetap lebih banyak. Hari ini kepengurusannya banyak laki-laki. Kalau untuk bagaimana percaya diri ke depan, saya meyakini ke depan pasti akan jauh lebih banyak, karena sekarang kan sudah banyak perempuan mau dari desa sampai di kota, mereka ingin berlomba-lomba banyak belajar, dan salah satunya belajar di organisasi gitu. Oke. Kak Nisa selain sibuk di KNPI ya sebagai Iya. pucuk pimpinan, Kak Nisa juga katanya di kantor Enggak. staf kepresidenan. Nah, jangan, Nah, jangan gimana, Kak? disebutin itu katanya. enggak, pernah aja Oh, pernah, gitu. Jadi kalau itu kan pernah aja, iya. Yang lain aja, Mas Oke, ya. jadi kalau aktivitas selain di KNPI, aktivitas kesibukannya sehari-hari apa nih, Kak Nisa? Saya kebetulan kan suami ada ini ya, ada usaha, jadi Hmm. kadang saya ikut bantu untuk usaha suami gitu, karena memang Oh, oke. suami lebih banyak di luar kota kadang pekerjaannya, jadi saya juga kadang ikut membantu untuk urusan pekerjaan itu, dan saya ada beberapa bisnis yang saya jalani gitu. Jadi bisnis ini juga saya urus bersama tim di Jakarta gitu, dan itu yang menjadi satu kesibukan. Kesibukan pertama tetap urus keluarga gitu, karena saya punya 2 anak. Oh, sudah 2 anak ternyata. Iya. Nggak kelihatan loh, Kak. Dan yang kedua tuh saya urus sekolah, baru lanjut dijalankan dengan organisasi gitu. Jadi Oke. itu menjadi satu prioritas gitu. Iya, iya. Nah, Kak, ini kan katanya berdarah Manado juga. Iya. Asal mana sebenarnya, Kak? Manadonya dari mana? Jadi kita PO Pak itu Tomohon. Tomohon. Surentu Tomohon. Iya. Terus kalau nenek di desa di Tetei. Tetei, oke. Tetei, Iya, iya. iya. Tapi saya keluarga itu di Politeknik dan di Kairagi. Iya. Oke. Jadi datang ke Manado banyak keluarga juga aktivitas Nenek berkeluarga. Magdalena, kakek Surentu. Hmm. Ibunya kakek dari Lasut, ayahnya Manopo. Hmm. Iya. Manado kental ini kalau orang bilang. Iya. Manado sekali sebenarnya ya, Kak. Iya. Nah, Kak Nisa, kalau Kak Nisa lihat sendiri di Manado, di Iya. Sulawesi Utara sendiri, ini anak muda yang terlibat di politik Iya. atau bukan cuma di Manado deh, Sulawesi Utara, tapi secara nasional itu seperti apa, Kak? Hari ini untuk keterlibatan anak muda di Manado cukup efektif, karena yang saya lihat itu banyak sekali sekarang ini tokoh-tokoh muda yang memang sudah menjadi perwakilan rakyat, apalagi keterwakilan dari perempuan. Tadi saya sempat berbincang-bincang ya, bahwasanya kalau ada 15 pemimpin di sini, dari 15 ini bupatinya itu 8-nya perempuan. Ya, betul. Iya, jadi keterwakilan perempuan di Manado atau di Sulawesi Utara ini ya bagus. Iya, iya. Ya, dan keterwakilan anak muda di sini cukup aktif, karena yang saya lihat hari ini anak muda timur itu wilayah timur punya kemauan ingin tinggi dan punya kemauan yang memang tidak bukan lagi anak timur yang dimana tidak terlihat, tidak diakomodir. Iya. Tapi banyak sekali sekarang anak timur yang diakomodir memang sejak dulu, tapi sekarang jumlahnya lebih banyak. Lebih banyak. Alhamdulillah lebih banyak. Jadi di era Pak Jokowi ini anak muda itu banyak diakomodir untuk dalam hal kepemimpinan. Nah, dan salah satunya kita pemenang, salah satunya kita sebagai anak muda diwakili juga dalam pelaksanaan Pesta Demokrasi kemarin 2024 di bulan Februari, dan sudah menghasilkan keputusan MK dan ada juga hasil dari KPU bahwasanya ditetapkan kalau Pak Gibran atau Mas Gibran ya.
atau bahasa gaulnya itu Bro Gibran Bro gitu Gibran. ya. Jadi wakil presiden. Ini kan menjadi kabar baik untuk seluruh anak muda. Bahwasanya mencetak sejarah, kita punya peluang yang besar. Kita sudah melek terhadap adanya kepemimpinan seorang anak muda. Jadi anak muda bukan hanya subjek, tapi menjadi objek dan subjek gitu. Nah, kita bukan hanya menentukan, kita bukan hanya ditentukan, tapi kita sudah bisa menentukan. Tapi dan kita bisa setelah menentukan kita bisa ditentukan gitu kan. Jadi kita bukan lagi anak muda yang tunggu hasil. Jadi ini menjadi satu hal yang ya menurut saya kabar baik untuk anak muda. Oke, jadi melihat itu apa ya, Gibran terpilih jadi wakil itu jadi semangat baru buat anak muda ya. Iya tentunya. Nah, kalau Kak Nisa sendiri ada niatan untuk terlibat dalam politik praktis atau bagaimana Kak? Saya nggak suka yang praktis sih, jadi iya, karena yang praktis cepat habis biasanya. Jadi gimana tuh Kak? Tapi memang kan saya sudah menjalani dinamika perjalanan menjadi aktivis, yang dimana saya aktif dalam isu politik, lingkungan ekonomi dan lainnya. Itu membuat saya tidak bisa berpikir praktis untuk melihat sesuatu gitu. Jadi kalau untuk ikut di politik praktis ya saya rasa saya nggak praktis gitu, karena saya panjang jalannya gitu. Karena kan saya bukan pewaris, saya ini perintis gitu. Bukan pewaris ya. Jadi karena saya bukan pewaris, jadi saya nggak tahu mau pakai politik yang praktis yang mana gitu. Nggak ada jalan tolnya. Oke, begitu ya Kak Nisa. Tapi kalau misalkan ada gitu, maksudnya pasti kan Kak Nisa dalam terlibat di organisasi begini pasti kan banyak gitu ya, yang mungkin menawarkan atau mengajak begitu ya. Ada beberapa ketum partai yang memang tawarkan saya saat kemarin itu untuk menjadi anggota DPR RI. Kemarin saat saya ditawarkan menjadi legislatif, saya belum ada restu gitu. Belum ada restu dari suami saya, jadi jadi saya belum bisa untuk ambil posisi itu. Ya, itu menjadi alasan pertama, restu. Yang kedua, saya meyakini dengan saya fokus membenahi pemuda, insya Allah akan lebih mudah jalannya untuk saya mewakili rakyat ke depan. Terkhususnya ke depan itu anak muda bisa, sebisa mungkin saya harus bisa wakili apa yang menjadi suara dan ide pikiran mereka. Oke. Ya, melihat prospek ke depan ini ternyata memang apalagi keterpilihannya Mas Gibran tadi itu jadi terbuka lebar lah ya kesempatan untuk anak-anak muda begitu ya, Kak Nisa. Nah, kalau dari KNPI sendiri apa yang jadi fokus utama begitu untuk dari program-programnya sendiri? Sejauh ini kami mencoba untuk karena KNPI itu kan Komite Nasional Pemuda Indonesia, yang dimana kami ini mencoba punya visi misi gitu ya. Dimana visi misinya ini kita bisa mengembangkan anak muda dari soft skill, hard skill untuk bisa beradaptasi dengan hari ini kebutuhan di Indonesia. Bagaimana kita bisa membantu teman-teman pemuda untuk belajar bisa memajukan UMKM gitu. Yang kedua, bagaimana bisa memperhatikan ketahanan nasional, ada ketahanan pangan yang menjadi satu prioritas, ketahanan energi yang harus kita sadari sebagai anak muda, bagaimana menginovasinya, bagaimana mengelolanya, lalu bagaimana kita bisa memahami keilmuan dalam hal tersebut, karena kita kan punya misi yang dimana kita itu punya energi baru terbarukan, ini yang dimana anak muda harus bisa beradaptasi dan harus mampu mengimplementasikan, dan kita dari anak muda mensosialisasikan betapa pentingnya bagaimana energi baru dan terbarukan ini gitu. Dan ke depan bagaimana isu lingkungan yang dimana di International Youth Day juga pembahasannya isu lingkungan menjadi salah satu fokus isu yang dimana kita memperhatikan lingkungan bukan hanya dari bagaimana kita melihat cara kita menjaga, tapi bagaimana kita punya inovasi untuk tetap terjaga. Jadi saya punya pelatihan soft skill, kita punya pelatihan hard skill, saya punya pelatihan UMKM. Saat itu saya bantu birokrasi, setelah itu birokrasi berjalan dan kami membantu UMKM tersebut
gitu. Dan hari ini sudah menyerap sekitar di satu wilayah ya 600 Ya. pekerja ibu-ibu. Ibu-ibu. Iya. Oke, untuk UMKM ya Iya. khususnya. Dan kami punya beberapa program yang dimana program tersebut kami usulkan kepada pemerintah dan sudah dijadikan salah satunya itu dengan dikerjasamakan ya dengan Kementerian Pertanian. Nah, Jadi oke. kami punya pelatihan menulis. Setelah pelatihan menulis, kami punya kami membuat kompetisi dari seluruh Indonesia dan semuanya boleh ikut. Saat itu yang ikut ada dari PPI Australia, ada dari Dublin ada, dari Jerman ada, dari China ada. Terus anak Permias juga ada, teman-teman Permias ada. Terus dari Kazakhstan waktu itu kirim juga karya tulisnya. Saat itu yang menang dari Sulawesi Selatan, Oh, juara oke, satu. juara satu. Juara satu Sulawesi Selatan. Lalu tulisannya kami jadikan kami kirimkan kepada Kementerian Pertanian karena itu ketahanan pangan. Iya. Jadi Karya tema tulisnya. besarnya adalah ketahanan pangan gitu. Bagaimana ketahanan pangan ini untuk mensejahterakan rakyat. Dan saat itu isu lingkungannya juga ada. Jadi kami memberikan pilihan isu dan itu dijadikan sebagai program di Kementerian Pertanian. Oh, oke, Iya. baik sekali. Oke, Kak Nisa, kalau misalkan dari pribadi Kak Nisa sendiri, sebagai kan tadi sebagai perempuan pertama ya, jadi pucuk Iya. pimpinan, jadi ketua KNPI. Nah, Kak, ada tantangan tersendiri nggak, Kak? Atau justru jadi privilege begitu Eh, di dalam organisasinya ya? di dalam organisasi KNPI ini untuk perempuan sepertinya tidak ada privilege deh. Karena apa? Sangat kompleks untuk menghadapi organisasi hari ini yang saya pimpin. Karena saya menghadapi dari berbagai macam karakter dari pengurus dan Iya. bagaimana juga KNPI ini kan menjadi satu wadah organisasi. Nah, Jadi berbagai organisasi itu iya, tadi wadah ya. organisasi yang dimana benar-benar kami harus bisa memahami dari semua organisasi yang tergabung. Seperti organisasi kebudayaan atau keagamaan atau kemahasiswaan ya, organisasi kebudayaan yang dimana punya budaya yang berbeda dalam berkomunikasi, dalam bersikap, cara berpolitik. Iya. Lalu organisasi kemahasiswaan yang berbeda punya cara berpikir memudah dengan adanya kearifan lokal gitu ya. Mungkin itu kan menjadi satu tantangan untuk saya. Menurut saya itu bukan masalah, tapi itu Tantangan, tantangan. ya. Jadi lebih banyak tantangannya daripada privilege-nya. Even though I'm a woman gitu ya. Iya, iya, iya. Nah, Kak, kalau misalkan dari tantangan-tantangan tadi yang Kak Nisa bilang, bagaimana Kak Nisa sendiri menghadapinya Ya. agar supaya apa ya, program-program tadi dapat diimplementasikan ya untuk program-program KNPI itu tadi. Relax, stay fokus, pura-pura bodoh tapi kerja. Nah, pura-pura bodoh tapi kerja itu gimana, Kak? Jadi saya nggak masuk kuping kanan terus saya mau apa gitu nggak. Jadi saya masuk informasi atau ada masalah apa, oke, saya cerna, saya analisa gitu ya. Baru saya diskusikan gitu biasanya dengan tim untuk bisa bagaimana menemukan masalah di mana dan bagaimana menyelesaikannya. Jadi hal-hal seperti itu yang tidak saya tinggalkan dan menjadi mental baja itu memang harus ada tantangan yang seperti ini gitu karena tekanannya bukan hanya dari luar tapi dari internal organisasi pun gesekannya sangat kuat. Oke. Ya, gesekan di luar terhadap situasi politik pun atau di keadaan apapun, di isu apa ataupun permasalahan apapun itu tetap saya hadapi dengan tenang, tetap berkarya gitu. Oke. Iya. Tapi berarti kalau tantangan soal apa ya, misalkan stereotip perempuan misalkan nggak ada ya, Kak, kalau di KNPI begitu. Secara umum lah tantangannya biasa. Awalnya lah. ada. Oh, awalnya ada, Kak. Iya. Seperti apa, Kak, contohnya? Ini perempuan, bisa nggak ya? Ini perempuan, mampu Jadi tidak ya? sempat Gitu. ada ya begitu, Iya, Kak? sempat ada, tapi saya mencoba membuktikan saja gitu. Dari Ya, kerja-kerja I'm a itu. woman and I can do anything gitu. I can do that gitu. Jadi setiap aku mau melakukan sesuatu, mungkin pertanyaannya suka ada, jangan kamu perempuan gitu. Tapi Masih ternyata awal-awal mungkin ya, Kak. ya mungkin awal-awal aja. Ini bisa nggak perempuan gitu. Tapi kan kita kalau berkaca lagi kita melihat ya, Margaret Thatcher itu bilang kalau mau urus politik, ekonomi dan lain-lain secara cepat serahkan pada laki-laki gitu.
Tapi kalau mau urus politik dan ekonomi dan lain-lainnya, itu serahkan kepada perempuan kalau mau selesai cepat dan selesai bersamaan. Nah, jadi itu menjadi semangat gitu. Jadi saya juga melihat kerja-kerja bagaimana pemimpin-pemimpin perempuan di Republik ini. Ibu Sri Mulyani ada, Ibu Retno ada, bagaimana Ibu Gubernur Kofifa ya kan, yang dimana menjadi seorang perempuan tapi menjadi seorang pemimpin gitu kan. Terus saya kan juga melihat hari ini bagaimana pemimpin-pemimpin dari Sulawesi Utara ini lebih banyak tokoh perempuannya Di daripada Sulawesi Utara. iya, lebih Iya, banyak iya. tokoh perempuannya. Jadi tokoh perempuannya ini banyak dan semuanya kompeten gitu. Itu menjadi satu semangat juga untuk saya gitu. Iya. Nah, Kak Nisa, tadi kan sempat singgung juga tokoh-tokoh perempuan di kabinet. Nah, Kak Iya. Nisa, gimana representasi perempuan atau mungkin dengan anak muda juga kalau Iya. di kabinet? Atau Kak Nisa ada ketertarikan begitu untuk Oh, kalau maju ke- saya untuk ketertarikan menjadi masuk di kabinet masih banyak, harus banyak belajar. Jadi belum kepikiran masih masih belum atau banyak. sudah ada tapi tunggu. Kalau kepikiran pasti terpikir dari Iya. semua yang berorganisasi ingin menjadi pucuk pimpinan atau menjadi pejabat negara pasti terpikir gitu. Tapi saya hari ini merasa saya harus lebih banyak berbuat untuk anak muda di luar kabinet gitu. Kalau untuk terpikir pasti saya selalu terpikir, aduh gimana kenapa nggak saya aja yang jadi Gibran, saya jadi wapres gitu. Tetap ada ya itu Iya, keinginan itu pasti dorongannya. ada. Iya, tapi kalau untuk di kabinet keterwakilan anak muda menurut saya itu sangat diperlukan. Iya. Iya. Jadi jangan salah, kita ini sebagai anak muda itu kita super power. Di Indonesia ini kita super power karena apa? Tidak bisa dibantah kalau hari ini jumlah pemuda itu dalam pemilihan presiden kemarin dan dalam pemilihan pemimpin di daerah, keterwakilan anak muda itu tertinggi. Iya, betul. Di atas 50%, 55 sekian kan. Jadi ini menjadi satu super power untuk kita anak muda ketika kita sudah menentukan kenapa kita tidak juga masuk di dalam lingkaran untuk menjadi pemimpin gitu. Karena di dalam ini pemuda punya cara, pemuda punya style gitu kan. Jadi bagaimanapun juga anak muda itu punya ide-ide brilian, ide-ide inovatif yang dimana mengikuti perkembangan zaman. Tapi mohon maaf, bukan berarti yang senior Yang tidak mengikuti ketinggalan. perkembangan zaman, tidak. Tapi maksudnya kami ini anak muda lebih banyak ide gilanya gitu, ide gila yang lebih berani bermanfaat dan gitu ya. positif, dan ya kami punya berani. Tetap harus keberaniannya ada hitungan nilai resistensinya itu sendiri. Oke. Jangan sampai dengan dipimpin anak muda malah mengalami degradasi lagi. Jangan sampai. Tapi kan ini menjadi percaya diri gitu. Jadi yang anak muda hari ini harus pahami bahwasanya kita sebagai anak muda punya kabar baik. Karena kita sudah punya keterwakilan anak muda yang dimana insya Allah ke depan kita punya semangat baru untuk kita bisa menyuarakan apa yang menjadi ide-ide atau pemikiran kita ke depan untuk membangun bangsa sih. Oke. Nah, Kak, ini kan keterwakilan anak muda untuk di Indonesia saat ini memang sudah sangat baik lah ya, Kak. Iya, Tadi kabar iya. baik, Kak Iya. Nisa bilang. Nah, kalau di Sulawesi Utara sendiri, Kak, Iya. memandang ini kan menjelang pilkada juga. Iya. Harapannya untuk di Sulawesi Utara ke depan untuk anak-anak muda seperti apa, Kak? Saya lebih meyakini anak muda di sini jangan hanya dilihat kalau Manado itu menang lebih banyak bisa bergaya gitu, jangan dilihat itu gitu kan, karena itu saya sanggah gitu. Kita lebih bisa rasional, kita harus menentukan pemimpin di daerah itu kita butuh apa. Jadi di daerah ini kita butuh pemimpin yang mampu bagaimana bisa mengentas kemiskinan yang dimulai dari A sampai Z gitu. Dan ternyata beliau memahami bukan hanya yang dimana memiliki silsilah yang bagus gitu, tapi ternyata tidak bisa bekerja. Harus realistis. Dan biasanya kaum rebahan atau silent majority hari ini lebih cerdas untuk memilih.
dan suaranya lebih banyak gitu. Jadi pesan saya lebih objektif melihat dari berbagai perspektif sih. Sesuai kebutuhan. Kalau di pembangunan pemudanya belum banyak dan bagaimana perhatian dan juga program-programnya memahami bagaimana kebutuhan di daerah tersebut, saya rasa itu akan menghilangkan dengan adanya isu-isu money politik masih aktif. Oke, Kak Nisa. Ya itu kan isu ya. Iya, isu-isu. Bisa jadi itu itu bisa jadi konspirasi. Konspirasi. Nah, Kak Nisa, ini mungkin apa ya? Umum ditanyakan kalau misalkan untuk perempuan aktivis begitu, apalagi Kak Nisa sekarang sudah berkeluarga. Ya. Nah, respon dari atau peran dari keluarga mensupport Kak Nisa untuk tetap jadi apa ya? Dalam keseharian Kak Nisa aktif sebagai aktivis juga. Oh, tidak ini sih. Kebetulan memang pasangan saya juga, suami saya sebelumnya beraktivis juga di HMI, sama-sama dulu. Tapi lebih senior, kalau saya junior gitu. Okay. Jadi kami saling sering memahami. tukar pikiran juga nggak, Kak? Iya, dia lebih kritis. Oh. Bacaan bukunya lebih banyak. Kalau saya baca 5, dia udah 10. Oh, oke. Iya, jadi kalau dibilang berarti dia itu baca ya? saya baca Madilog 2 kali, dia mungkin udah 5 kali. 5 kali Madilog. jadi lebih banyak gitu. Nah, itu tidak ada sih sejauh ini tanpa saya mengurangi kerja ataupun tugas-tugas saya sebagai seorang istri, ya saya tidak akan dilarang gitu. Oke. Baiklah, Kak. Kak Nisa, mungkin banyak lagi yang mau ditanyakan tapi waktu kita memang terbatas. Oke. Kurang lebih hanya 30 menit kita bincang. Tapi aku mau bicara juga. Iya. Hari ini kan aku melihat pilkada belum ada ya perempuan ya. Iya, betul sih. Belum ada yang Iya. masuk di dalam bursa untuk Pilgub. nama-nama Pilgub. Pilgub tuh. Kalau bupati kan banyak ya. Kalau bupati banyak. Iya, tapi kalau pilgub kan belum banyak ya. Iya. Besar harapan anak muda dan perempuan itu atau pemuda yang perempuan yang sudah menjabat atau apa yang punya pengalaman bagus juga untuk bisa dipilih menjadi seorang ikut berkontestasi di pilkada ini ya kan menjadi satu menarik ya. Menariknya apa? Karena bisa menginovasi dengan hari ini kan kita itu punya banyak sekali keanekaragaman budaya di Indonesia ya. Iya. Nah, di Manado ini sangat banyak nih bahasanya seni-seni yang bisa kita lihat, dan itu banyak seni-seninya perempuan itu bisa menyuarakan, menjadi influence dan bisa memberikan satu contoh lah gitu. Tapi anak-anak muda hari ini dari Sulawesi Utara khususnya banyak sekali yang sudah Sebenarnya banyak ya kader-kader atau yang berpotensi. Sudah banyak, dan sebenarnya jangan juga anak muda ditutup kemungkinan. Indonesia harus melek karena di Indonesia baru ada pemimpin usia 35 tahun. Iya. Terus di luar negeri di Ekuador udah ada presiden yang usianya 39 atau 37. Terus di Prancis Macron ya. Itu usianya belum sampai 40 tahun. Di di wilayah timur Uni Arab atau di Indonesia Uni Emirat Arab, di sana usia menterinya 27 tahun, perempuan. Jadi itu menjadi menporanya. Jadi itu menjadi satu tolak ukur ya. Kalau perempuan ataupun anak muda gitu ya, jangan dipikir kita kamu anak ingusan yang nggak bisa bekerja, ya nggak mungkin gitu. Pasti bisa bekerja. Kita ini punya keberanian dan kami insya Allah punya perspektif yang lebih banyak gitu. Betul. Tidak hanya keterwakilan perempuan tapi anak muda, tapi anak daerah juga ya. Iya. Anak seperti daerah. Kak Nisa nih, orang Manado juga ternyata. Iya, ayah saya asli sini. Oke, Kak. Mungkin menutup bincang-bincang kita saat ini ada closing statement dari Kak Nisa, pesan-pesan untuk anak muda ataupun perempuan yang ada di Indonesia. Silakan, Kak. Untuk seluruh anak muda yang berada di seluruh Nusantara, saya hari ini sebagai perempuan ingin memberikan semangat. Perempuan dari desa sampai di kota kita punya hak yang sama. Pemuda dari desa sampai di kota kita punya hak yang sama. Jangan pernah malu untuk memulai. Kita harus berani karena
jangan pernah takut kalau kita ini bukan siapa-siapa, meskipun kita ini bukan pewaris, tapi kita bisa menjadi perintis yang sukses. Oke, Thank keren you. sekali. Makasih Kak Nisa sudah Ya. berbagi dengan kita semua di Tribun Podcast kali ini. Dan tentunya terima kasih Tribuner sudah menyaksikan. Semoga dari diskusi kita saat ini banyak juga lahir semakin semangat anak-anak muda perempuan yang mau Tribuners. berkarya ya, Tribuners yang menyaksikan. Oke, Ya, terima terima kasih. kasih, Sampai Tribuners. jumpa.